Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahil alamin, ikhwah fillah azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah pertemukan lagi kita dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Insyaallah pada pertemuan terakhir kita sampai kepada kalimat Al-Aliyyul Azim, akhir daripada surat atau ayat kursi. Sekarang lafaz yang di bawahnya walihada sudah ketemu halaman 8 insyaallah. Walihada, dan oleh karena itu ya, atau bisa oleh karenanya, karena adalah man, orang yang qara'a, membaca hadhil ayah ayat ini ya, maksudnya ayat kursi fi lailatin, pada malam hari. Oleh karenanya siapa yang membaca ayat ini, yaitu ayat kursi pada waktu malam hari, lam yazal, dia senantiasa alaihi, atasnya, minallahi, dari Allah, hafidun, penjaga ya, maksudnya dia akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu di antara keutamaan ayat kursi. Pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan keutamaannya ya, ketika kita membaca ayat kursi pada setiap akhir sholat ya, kata Syekh bin Baz ada dua, sebelum salam atau sesudah salam mubasyarah, sesudah salam langsung ya, kita membaca ayat kursi ya. Tidak ada yang mencegah kita masuk surga kecuali kematian. Adapun sebagaimana dalam kitab ini ya, disebutkan barang siapa yang membacanya pada malam hari ya, melazimkannya, membiasakan pada malam hari, maka dia senantiasa berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kondisi malam hari itu kondisi orang dalam hal istirahat ya. Mereka tidur, dan orang dalam kondisi tidur mereka dalam kondisi lemah ya. Maka kita butuh penjagaan ya. Salah satunya, kalau orang yang melazimkan ayat kursi ini, membaca ayat kursi sebelum tidur, maka dia akan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala, dan tidak pula yaqrabuhu, mendekatinya, syaitanun, syaitan, hatta, sampai, atau bisa juga sehingga, yusbih ya, masuk waktu pagi. Jadi dua faedah yang disebutkan oleh pengarang di sini ya, ketika seorang melazimkan ayat kursi ya, sebelum tidur, dia senantiasa dalam penjagaan Allah. Yang kedua, dia tidak akan didekati oleh syaitan ya. Dan banyak sekali kejadian ya, orang-orang tidur itu diganggu oleh syaitan ya. Bisa jadi ya, dia tidak membaca ayat kursi atau lalai daripada membaca ayat kursi ya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Banyak suatu ketika Rasulullah mengamanai Abu Hurairah untuk menjaga gudang makanan ya. Kemudian di sana datang ya, orang yang mencuri ya. Sekali dicuri ditangkap oleh Abu Hurairah, dan dia mengatakan bahwasanya saya ini orang yang tidak punya ya, saya terpaksa mencuri. Akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah ya. Yang ke malam yang kedua dia datang ya. Akhirnya ditangkap pula oleh Abu Hurairah ya. Kemudian dilepaskan karena dia juga beralasan ya, saya ini orang tidak mampu, orang lemah.
Dan yang ketiga kalinya ya dia tetap mencuri ya. Akhirnya ditangkap oleh Abu Hurairah ya. Maka disebutkan dalam riwayat Bukhari, da'ni u'allimak kalimatin yang fa'ukallahu biha. Ya, orang yang mencuri tadi ya, tolong lepaskan aku Abu Hurairah. Ya, akan aku ajari engkau kalimat yang Allah akan berikan manfaat dengan kalimat tersebut ya. Qultu ma huwa, apa itu? Qala idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi. Ya, kalau kamu mau tidur ya, atau mau pergi ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi hatta takhtimal ayat, sampai selesai ayat. Maka kata orang itu, fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafid. Ya, maka engkau akan senantiasa berada dalam penjagaan Allah, wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Dan tidak akan pernah bisa mendekati kamu ya, rabanna ini ada nun taukid ya, tidak akan pernah bisa mendekati kamu siapa syaitan sampai kamu masuk waktu pagi ya. Fa khallaitu sabilahu fa asbahtu ya, karena dia mengajarkan kepadaku ya sudah tak lepaskan, kata Abu Hurairah. Kemudian faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala asiru kal barihah ya, Rasulullah menanyakan ya, apa yang diperbuat tawananmu tadi malam ya. Karena 2 kali dicuri, Abu Hurairah lapor kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah katakan nanti orangnya akan kembali ya, sampai 3 kali. Yang ketiga kalinya yang dilakukan oleh tawanan tadi yaitu mengajarkan ayat kursi. Maka Rasulullah mengatakan ya, apa yang dilakukan tawanan kamu tadi? Qultu ya Rasulullah zama annahu yu'allimuni kalimatin ya. Ya Rasulullah, dia mengajarkan kepadaku kalimat ya, beberapa kalimat yang fa'uni Allahu biha, yang Allah akan berikan manfaat kepadaku dengan kalimat tadi. Fa khallaitu sabilahu, maka saya lepaskan dia ya. Ini saking semangatnya para sahabat dengan ilmu ya, ketika mereka diberi ilmu itu luar biasa berterima kasihnya ya, karena ilmu itu merupakan ya perbendaharaan yang sangat agung di kalangan para sahabat ya. Maka dilepaskan orang tadi. Qala ma hiya, Rasulullah berkata, apa yang diajarkan? Qultu qala li idza waita ila firasyika, sampai seterusnya ya. Dia mengatakan kepadaku, ya Rasulullah, apabila engkau hendak pergi ke kamar tidur, maka bacalah ayat kursi sampai selesai ya. Kemudian dia mengatakan keutamaan yang sebagaimana disebutkan tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub ya. Kali ini dia benar ya. Dia berkata benar kepada engkau padahal dia seorang pendusta ya. Kemudian Rasulullah menanyakan, ta'lamu man tukhadibu mundu salati layalin ya Abu Hurairah, tahu enggak kamu ya siapa yang kamu temui sejak 3 malam ini ya. Maka Abu Hurairah katakan la ya, enggak tahu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, dzaka syaitan, itu adalah syaitan ya. Berarti syaitan bisa mengajarkan kebaikan. Faedah daripada hadis ini ya, hendaklah kita kenali kebaikan ya. Maka ketika kita mengenal kebaikan ya, kita insya Allah akan bisa mengambil faedahnya. Nah, maka sekali lagi ya wafillah, kita biasakan untuk membaca ayat kursinya. Di samping kandungannya yang sangat agung, faedahnya juga luar biasa. Allah jaga kita dan setan tidak akan mendekati kita ketika di malam hari. Kemudian selanjutnya, huwal awwalu, bukan ya, wa tawakkal 'alal hayy wa qauluhu subhanahu wa qauluhu, dan firman-Nya subhanahu, yang maha suci, dia yang maha suci. Jadi ini masih dalam rangkaian ayat-ayat yang menunjukkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya, yang di sana terkandung metode dari para salaf, yaitu itsbat wan nafyi ya, menetapkan dan mengingkari. Wa tawakkal, dan bertawakallah, alal hayy, kepada yang maha hidup, alladzi, yang la yamut, tidak akan mati.
Ikhwafillah, sebagian ulama ya memberikan makna tawakal itu adalah sidqul i'timad 'ala Allah. Ya, benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala fi jalbil manafi wa dafil madar. Ya, dalam mendapatkan manfaat dan menghilangkan madaratnya. Benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'afiqati bihi subhanahu wa taala. Ya, disertai keyakinan penuh kepada Allah. Ya, Allah akan menolong kita, Allah akan memudahkan urusan kita. Hati kita bersandar penuh kepada Allah, yakin bahwasanya Allah akan menolong kita. Kemudian wafi'ul asbabi shahihah. Setelah itu melakukan sebab-sebab yang benar. Makanya rukun tawakal ada dua ya. Iktimatul qalb ya, hati itu bersandar kepada Allah. Yang kedua ada usaha dohir. Ya, sebagaimana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, unta ini saya ikat kemudian saya tawakal, atau saya lepaskan dia tanpa diikat kemudian saya bertawakal?" Apa kata Rasulullah? Bahkan kamu harus ikat kemudian kamu bertawakal. Ya, jadi usaha zahir termasuk bagian daripada tawakal. Ya, sebagian ulama lain mengatakan huwantirahul qalbi baina yaday rabb, ya, yaitu kepasrahan hati ya, kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Jawa katakan pasrah bongkoan ya. Artinya pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tirahil mayit baina yadail mughsil. Sebagaimana mayit ya berada di hadapan orang yang memandikan ya. Kira-kira mayitnya bisa protes enggak? Enggak bisa ya. Wih, digosok ini aja, enggak bisa. Ya, dia akan pasrah ya. Yuqallibu kaifa yasha ya. Yang mandikan tadi membolak-balikkan terserah dia. Ya. Sebagian ulama mengibaratkan seperti itu. Jadi apa? Istilahnya pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwafillah, di antara faidah daripada tawakal sangat luar biasa. Yang pertama an-nasr, ya. Datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Iyang surukumullah fala ghadibalakum." Jika Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, fala ghadibalakum, maka tidak akan ada orang yang mengalahkan kalian. Ya, jelas ya, kalau Allah menolong kita, ya tidak akan bisa ada orang yang menghalangi. Tidak akan bisa mengalahkan kita seorang pun. Wa iyakhdhulkum, jika Allah mengabaikan kita, artinya tidak menolong kita, faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Siapakah yang menolong setelah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Setelah Allah menyebutkan ya sebab kemenangan, maka Allah katakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, dan atas Allah lah, kepada Allah lah hendaklah orang beriman bertawakal. Ya. Sebagian ulama mengatakan fa amarallahu bitawakkul ba'da dzikrihi lin-nasr. Maka Allah perintahkan untuk bertawakal setelah Allah menyebutkan kemenangan. Ini menunjukkan apa? Salah satu sebab kemenangan, pertolongan dari Allah, yaitu dengan tawakal. Ya. Kalau jalan yang sudah kita titi benar, ya, sesuai dengan sunnah, kemudian kita sudah berusaha, maka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hasilnya itu Allah yang mewujudkan. Kita cuma diwajibkan untuk berusaha. Ya, dan seorang muslim dia harus bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah yang pertama yaitu tawakal adalah mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-hifdzu minasyaiton. Seorang yang bertawakal kepada Allah, pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijaga dari syaitan. Allah katakan dalam Al-Qur'an, innahu laisa lahu sultan. Sungguhnya dia ya tidak mempunyai kekuatan sedikit pun. Ya, syaitan itu tidak mempunyai kekuatan atau kemampuan sedikit pun alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, atas orang-orang yang beriman dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah beliau mengatakan ya, mengomentari ayat ini, fayadfa'ullahu 'anil mu'minina al-mutawakkilina 'alaihi syarra syaitan. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan atau mencegah ya keburukan syaitan terjadi kepada orang-orang mukmin dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang bertawakal kepada Allah, maka keburukan syaitan, gangguan syaitan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yabqalahu 'alaihim sabil. Dan setan tidak punya jalan untuk mengganggu orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, ya wafillah asyuja'ah. Tawakal itu menumbuhkan keberanian. Dalam kitab Az-Zuhud, bahwasanya Syakik bin Salamah Abu Wail ya, beliau mengatakan kharajna fi lailatin makhufah. Satu ketika kami keluar ya, pada malam hari yang menakutkan ya, mungkin karena sepi, tidak ada orang ya, atau lewat jalan yang angker mungkin bahasa kita. Famarorna bi syajarah al-kathir al-kathif. Kemudian kami melewati satu tempat yang di sana banyak pepohonan rindang yang lebat ya.
fiha rajulun naim, tapi yang aneh di sana ada seorang yang tidur. Ya, jadi di daerah Lebat ya, jauh dari penduduk, ada satu orang yang tidur di sana. Ya, kayak tidak enak masalah ya. Ya, makanya mereka bertanya, ini siapa ini? Fa'iqadnahu, kemudian kami bangunkan dia. Ya, bangun. Ya. Faqulna lahu, maka kami tanya kepadanya, tanamu fi mithli hadzal makan? Ente kenapa tidur di tempat seperti ini? Ya, berani toh kamu tidur di tempat seperti ini? Ya, jauh dari penduduk, tidak ada orang, sedangkan pepohonan sangat rindang. Ya, biasanya di Indonesia itu apa hantunya? Genderuwo mungkin gitu. Nah, itu jin ya, bukan hantu. Kemudian faqala, ya, si laki-laki tadi mengatakan fara'a ra'sahu, sambil dia menengadahkan mukanya, ya. Inni astahyi min dzil arsyil, ya, saya malu kepada pemilik arsy, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ayya'lama anni akhafu syai'an dunahu, kalau sekiranya Allah mengetahui saya takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi malunya kepada Allah itu mengalahkan takut kepada segalanya. Maka sekali lagi wafilah, orang yang benar-benar tawakal kepada Allah akan muncul keberanian. Gimana tidak? Ya, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang dia sandari kecuali Allah. Sedangkan dia bersandar kepada Zat yang maha kuat. Ya, kok saya sudah bertawakal tapi masih takut ya. Nah, itu perlu pembiasaan. Ya, sebagaimana sholat, puasa, zakat dan ibadah yang lain. Ya, supaya menjadi sempurna maka butuh pembiasaan. Ya, tawakal juga termasuk ibadah, maka butuh pembiasaan. Ya. Kemudian tsumma wada'a ra'sahu fanam, kemudian dia meneruskan tidurnya. Ya, kalau tidak ada masalah ya. Ya. Ini pertanyaan kepada kita mungkin, kira-kira kita berani tidak tidur di tempat sepi? Ya, baru masuk tempat sepi gludak-gludak itu sudah bingung apa ini. Nah, itu. Ya. Kalau kita pakai kaidah orang ini, saya malu kepada Allah, ya. Yang seharusnya saya takut kepada Allah, justru saya takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ewahfilah, dalam kajian akidah memang takut itu ada dua. Takut tabi'i, ya, takut yang alami atau takut tabiat manusia. Seperti takut kepada ketinggian, takut kepada api, dan itu tidak berdosa, tidak masalah, ya. Tapi kalau dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada setan yang Allah perintahkan kita untuk jadikan sebagai musuh, nah, maka ini ya mengurangi ketauhidan, bahkan bisa membatalkan ketauhidan. Pilih di kira-kira. Ya. Kita takut kepada setan, ya. Berarti tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya tauhid kita rusak. Waduh, ya. Urusannya berat nanti di akhirat, ya. Nah, terus gimana? Dilawan gitu ya. Ya. Salah satu kiai di Solo gitu, pernah ya, Allah yarham, ya, beliau sudah meninggal. Jadi beliau mengibaratkan ya, setan itu seperti induk ayam yang baru punya anak. Kan garang gitu nggih. Kalau panjenengan lewat sampingnya akan dikejar. Panjenengan lari akan terus dikejar. Besoknya lagi kalau lewat akan dikejar terus, ya. Tapi ketika kalian lewat di sampingnya, diam, apalagi berani, ya dia tidak akan berani lagi. Nah, seperti itu setan. Ya. Makanya dalam surat jin, ya, ketika kita takut kepada mereka, fazaduhum rahaqo, mereka tambah sombong, mereka tambah kuat, ya, mereka tambah berani kepada kita, ya. Terus gimana? Ya kita jangan takut. Dan ingat, takut ini tidak perlu diuji ya, Mas, sampai tidak takut sama setan toh? Tidak. Nanti malam tidur di kuburan, kurang ngopo ya? Tidak ada kerjaan tidur di kuburan itu ya. Ya. Jadi keberanian tidak perlu diuji, ya. Ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu ada acara ujinya, ya sudah urusan mereka sudah. Ya, nyali kita tidak perlu diuji kecuali untuk urusan agama, ya. Kemudian yang keempat, ikhwafillah, ya, di antara faedah daripada tawakal kepada Allah yaitu Allah mudahkan rezeki kita. Seperti disebut dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah, hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tawakkuli, sehak-haknya, sebenar-benarnya tawakal. Ya, tadi apa tawakal yang benar? Pasrah bongkoan kepada Allah, kemudian berusaha mencari sebab, melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan, ya. Apa kata Nabi? La rizqtum kama yurzaqut thair. Sungguh Allah akan merizkikan kepada kalian, ya, memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah merizkikan kepada burung, ya. Kenapa Rasulullah menggunakan kata burung? Ya,
Karena taghdu khisaman wa taruhu bitanan. Burung itu ya kalau keluar dia dalam kondisi lapar, balik dalam kondisi kenyang. Tidak ada seperti istilahnya manusia ya, makan bontot, berangkat bontot, balik bawa keranjang. Ada enggak? Enggak ada. Sekiranya dia balik pun cuman membawa secukupnya untuk anak-anaknya saja. Ya. Perkara besok itu urusan besok. Nggih. Makanya dari ini kita bisa ambil faedah nggih. Mungkin yang punya istri ya atau punya keluarga ya, mungkin pernah ya, Mas beras kita habis. Kira-kira jawaban kita gimana? Bingung? Enggak. Ya cukup kita katakan cukup enggak untuk malam ini. Ya cukup, sudah alhamdulillah sudah. Urusan besok sudah. Ya, makanya sebagian salaf mengatakan cukup dikatakan berdosa. Siapa orang yang takut akan rezeki Allah pada besok hari? Takut besok enggak bisa makan, takut besok enggak punya apa-apa. Ya, koyok-koyok kita enggak punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Kita cukup diperintahkan tawakal dan berusaha. Kemudian yang kelima ya fillah wa a'dhamu thamratin jannatullah. Ya. Dan sebesar-besar buah daripada tawakal yaitu apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa. Kami akan tempatkan dia ke tempat tinggi-tinggi yang di surga. Ya, orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Ni'ma ajrul amilin. Itulah sebagus-bagus balasan bagi orang yang beramal. Siapa yang amilin ini? Orang yang beramal ini. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, mereka yang sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang bertawakal kepada Allah ya itu menunjukkan kesabaran dan balasannya adalah surga wahbillah ya. Wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut ya. Dan bertawakallah pada al hayy ya, yang maha hidup yang tidak akan pernah meninggal. Perhatikan di sini ada al hayyu. Al hayyu itu nama Allah Subhanahu wa taala ya. Di sana terkandung sifat apa? Hayat. Ya, yang maha hidup ya. Al-Hayyu mengandung seluruh sifat kesempurnaan ya. Dan kepada zat yang seperti inilah ya, seorang hamba layak bertawakal ya. Layak menyandarkan dirinya, layak mengibadahi. Alladzi la yamut, yakni tidak akan mati ya. Karena sifat kesempurnaan hayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu abadi, kekal dan kekekalan Allah itu mutlak ya. Tidak sebagaimana seperti kekalnya makhluk ya, gambaran makhluk itu ya itu adalah terbatas ya. Maka kalau ada Tuhan yang mati ya pantas tidak diibadahi? Tidak pantas ya, apalagi Tuhan yang konflik dengan dirinya sendiri ya, maka tidak pantas untuk diibadahi. Kemudian wa qauluhu dan firman-Nya Subhanahu maha suci Allah. Huwa dialah al-awwalu yang awal, wal akhiru dan yang akhir, wal zahiru dan yang zahir. Zahir ini makna al-ulu dan yang maha tinggi. Wal batin dan batin ya, batin di sini ada satu maksudnya tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Al awal ikhwafillah ini nama Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Nabi makna dari awal ya, makna dari kata al awal ini laisa alladzi laisa qablahu syai', yang mana tidak ada yang mendahuluinya sesuatu pun. Ya, dan ingat ya, awal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat awal Allah ini ya, tidak seperti sifatnya makhluk. Ya, awal Allahnya ini adalah mutlak. Ya. Adapun sebagaimana yang dikatakan oleh makhluk atau sesuai dengan logika makhluk, awal itu kenapa? Karena ada yang mendahului kemudian datang ada yang datang sesudahnya. Nah, ini awal ya. Tapi Allah mutlak ya. Tidak ada yang mendahului, tidak ada yang mengakhiri ya. Allah lebih tinggi daripada awalnya makhluk ya. Kemudian al-akhir yang maha akhir
Ini juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi laisa ba'dahu syai'. Yang mana tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ingat ya, maha akhirnya Allah ini tidak menunjukkan Allah juga berakhir, tidak. Ya, sekali lagi karena Allah itu abadi. Ya, tidak akan pernah ya musnah selama-lamanya. Ya, Allah itu abadi. Adapun di sana ada beberapa makhluk Allah yang abadi, dan abadi mereka itu bukan mutlak. Artinya apa? Keabadian mereka bergantung kepada zat yang maha abadi. Contohnya apa? Surga, neraka, itu kan abadi ya. Keabadian mereka tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki abadi, maka abadi. Ya, ketika Allah tidak menghendaki, maka pun juga tidak akan abadi ya. Kemudian al-zahir. Kata zahir ini berasal dari kata zuhur ya, berarti ulu, tinggi. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, makna daripada al-zahir ini alladzi laisa fawqahu syai'. Yang tidak ada sesuatu pun di atas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti Allah ya maha tinggi di atas semua makhluknya. Ya, dan ini sekali lagi menunjukkan uluwullah, ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang pertanyaannya, yang namanya tinggi itu di atas atau di bawah? Pasti di atas ya. Fitrah manusia, logika manusia itu pasti di atas. Kalau ada orang mengatakan Allah tinggi tapi tidak di atas, tidak di samping, tidak di bawah, bisa dipahami enggak? Mungkin kita pusing ya, pusing. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mudah. Ya, Allah tinggi di atas, selesai. Bagaimana tingginya Allah, bagaimana Allah di atas tempat yang tinggi itu, wallahu taala alam. Ini perkara yang gaib. Kita tidak mengatakan kecuali dengan dalil. Ya. Dan ikhwah fillah, yang kedua, yang selanjutnya al-batin. Ya. Al-batin ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi laisa dunahu syai'. Yang tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat daripadanya. Ya, maksudnya adalah tidak ada sesuatu pun yang tersamar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Pengetahuan Allah yang maha sempurna. Tidak ada sesuatu pun kecuali Allah mengetahui. Ya. Sebagai contoh, sekiranya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah, ya, dalam satu waktu dengan lahjah atau dengan bahasa yang berbeda-beda, ya, dengan cara yang berbeda-beda, maka Allah bisa mendengarnya. Allah bisa mengetahui satu persatu daripada doa makhluk tersebut. Ya, beda dengan pengetahuan hamba ya. Ya, orang 5 saja ngomong kita sudah pusing ya. Depan sana rame ya, kita di sini sudah tidak bisa konsentrasi. Nah, ini maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa, dan dia Allah, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, alimun, ya, maha mengetahui. Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau mengatakan, ya, mengomentari atau menafsirkan ayat ini, qad ahata ilmuhu bidh-dhawahiri wal bawatin. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup hal yang zahir maupun hal yang batin. Ya. Wasarairi wal khafaya, dan juga ilmu Allah mencakup hal-hal yang rahasia dan hal-hal yang tersembunyi. Wal umur mutaqaddimah wal mutaakhirah, dan juga perkara-perkara yang telah lewat dan pun juga perkara yang akan datang. Berarti kesimpulannya apa? Tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah mengetahui. Ya, dari sini sebenarnya cukup menjadi bantahan ya bagi mereka yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Nah, apakah mereka merasa lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah punya sifat al-alim, yang maha mengetahui. Tidak ada satupun kecuali Allah mengetahui hal tersebut. Kemudian wa qauluhu, dan firman-Nya, Subhanahu, maha suci ya, maha suci Allah. Al-alimu, yang maha mengetahui. Ini baru saja kita bahas ya, al-alimu. Kemudian al-hakimu, yang maha bijaksana.
Al-alimu adalah nama Allah ya. Dari nama ini muncul sifat ilmu ya. Sebagaimana di awal kita sebutkan ya, setiap nama dia mengandung sifat ya, dan sifat-sifat Allah ini lebih banyak daripada nama-namanya ya. Karena termasuk di sana ada sifat-sifat khobariyah, ada sifat-sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi setiap nama dari Allah dia mengandung sifat, termasuk Al-Alim ini nama Allah. Maka sifat yang terkandung dalamnya adalah al-ilmu ya. Kemudian Al-Hakim yang maha bijaksana. Al-Hakim nama Allah, kemudian mengandung sifat hikmah ya. Al-Hakim sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini menunjukkan dua makna ya. Perhatikan di sini ya. Makna yang pertama adalah hakama, makna hukum ya. Yang kedua adalah makna ihkam, yaitu melakukan sesuatu dengan sangat baik ya, dengan sangat teliti ya, dengan sangat adil. Maka jika nama Allah Al-Hakim ini ya, dimaknai dengan makna pertama yaitu hukum, maka Al-Hakim berarti apa? Yang menentukan, yang menetapkan, dan yang memutuskan hukum ya. Berarti apa? Menentukan, menetapkan, memutuskan atau membuat undang-undang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, dan ini masuk dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh satupun makhluk berserikat terhadap masalah ini. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, menghukumi sesuatu, seorang hamba hendaklah sami'na wa ata'na. Jika nama Allah Al-Hakim ya, diartikan atau dimaknai dengan makna yang kedua, yaitu melakukan sesuatu dengan sangat teliti, dengan sangat baik, maka Al-Hakim ini berarti yang melakukan sesuatu dengan sempurna ya. Kesimpulannya apa ya fillah? Maka nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini ya, Al-Hakim ini menunjukkan bahwasanya apa? Hukum itu hanya milik Allah semata ya. Kemudian apa? Dan hukum Allah adalah hukum yang paling sempurna, dan Allah sebagai Al-Hakim adalah zat yang maha adil ya. Makanya seorang muslim ya, ketika Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu, hatinya tenang ya. Kenapa ya, seorang muslim ketika mendapati hukum dari Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadi tenang. Kenapa? Itu adalah syariat Al-Hakim, dari yang maha bijaksana, dari yang maha adil, dari yang maha teliti. Pasti syariatnya tidak ada cacat sama sekali. Kenapa? Dari zat yang maha teliti. Okay. Sebenarnya Allah katakan dalam surah Atin, alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan ya, tentang faedah Al-Alim Al-Hakim ini, dua nama Allah, annal imana bi ilmillahi wa hikmatihi. Beriman kepada ilmu Allah dan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, yastalzimut tuma'ninah at-tamah ya, menjadikan atau mewujudkan ketenangan yang penuh ya. Beriman kepada ilmu Allah dan hikmah Allah, kebijaksanaan Allah, menjadikan seorang itu apa? Tenang secara penuh lima hakama bihi min ahkamin kauniyah wa syar'iyah, terhadap hukum-hukum Allah baik kauniyah maupun syar'iyah ya. Hukum-hukum Allah kauniyah itu yang berlaku di alam semesta ini. Apa yang terjadi di alam semesta ini merupakan hukum kauniyah ya. Maka seorang ketika beriman, oh Allah maha mengetahui, kesempurnaan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, dan Allah adalah Al-Hakim yang maha bijaksana, yang maha adil, yang maha teliti dalam membuat hukum, maka seorang muslim akan tenang ya. Wa syar'iyah, dan juga ayat-ayat ataupun hukum-hukum syar'i yang mengandung perintah dan larangan ya. Makanya ketika datang perintah Allah, sami'na wa ata'na ya. Ketika ada seorang muslim yang kok merasa berat dengan perintah Allah, apalagi tidak suka dengan perintah Allah atau syariat Allah ya, maka perlu introspeksi diri ya. Jangan-jangan iman saya bermasalah ya. Jangan-jangan hati saya ini sakit ya. Kemudian Al-Alimul Khabir ya, wa qauluhu ya'lamu wa yaliju fil ardi ya. Berarti ini beda cetakan ini ya. Ya,
Mungkin sampai sini dulu ya penjelasan kita. Jika ada yang kurang paham atau mungkin kurang jelas, tafadhol bisa ditanyakan. Ya. Jadi boleh dah kita menggebuk, membunuh syaitan. Ya, contoh-contoh di kalangan para sahabat itu banyak ya. Ada di antara sahabat yang ketemu dengan syaitan, ya, mereka melempar, ya, dilempar dengan batu. Ya, bahkan Khalid bin Walid pernah diutus Rasulullah untuk membunuh, ya, syaitan yang dipuja oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Ya, dicari kesana kemari tidak ketemu. Setelah tanya ke Rasulullah, oh dia bersembunyi di balik bukit. Hanya dikejar sama Khalid bin Walid, ya, dan ketemu, ya, dia berwujud seorang wanita yang agak cebol, nih. Rambutnya panjang, ya. Kemudian langsung dipenggal oleh Khalid bin Walid. Ya. Terus bagaimana kalau kita menggebuk dan memukul dia lah? Ketika dia menampakkan di hadapan kita, berarti dia mengganggu kita kan? Ya. Atau ketika dia menampakkan di hadapan kita dan muncul rasa takut pada diri kita, sebagaimana cara menghilangkan rasa takut tadi, maka kita gebuk, tidak masalah, dengan gebuk aja. Ya. Ya. Dan para ulama seperti itu, ya. Bahkan Rasulullah sendiri pernah kan mencekik setan, ya. Sampai beliau mengatakan, jika saya tidak sungkan dengan saudaraku Sulaiman, maka setan ini akan saya ikat di masjid supaya orang itu tahu, ya, inilah setan, ya. Jadi itu para sahabat, ya. Adapun Umar bin Khattab, ya, tidak usah ketemu, ya, lewat saja sudah takut sama Umar bin Khattab, ya. Jadi boleh tidak kita memukul setan? Ya, ketika dia muncul di hadapan jenengan, pukul aja, tidak apa-apa. Ya, karena berarti dia mengganggu. Ya, ada sebuah keterangan yang menarik, wafillah, ya. Seorang ketika dia bisa melihat penampakan, ya, itu bisa jadi dia terkena gangguan, ya. Bisa jadi dia dalam kondisi diganggu oleh syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, ittakhaduhu aduwa, ya. Jadikan setan itu sebagai musuh kalian, ya. Sebagian ulama tafsir mengatakan bagaimana kita menjadikan setan sebagai musuh kita dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita taat perintah Allah, berarti secara otomatis menjadikan setan sebagai musuh kita. Kalau perlu bonus tambahan tidak apa-apa, ketika keluar pukul aja tidak apa-apa. Ya. Ya, kadang orang itu menghilangkan takut seperti itu, ya. Ya, dan itu perlu kita latih. Kenapa? Ya, kita di Indonesia itu dibiasakan seperti itu memang, ya. Sejak dari kecil kita sudah bisa didongengi dengan dongeng-dongeng misteri, ya, dongeng-dongeng menakutkan, sehingga ketika dewasa itu terpengaruh kepada diri kita. Ya, lewat di tempat angker, lewat di tempat sepi, kita merasa takut dan sebagainya. Ya, sebenarnya sama aja. Ya, mereka makhluk seperti kita. Ya, dan umumnya mereka takut kepada kita. Ya, dulu pernah kita sampaikan, salah satu sebab turunnya surat jin. Ya, itu karena ada seorang yang lewat ke suatu lembah. Ya. Ketika dia masuk ke lembah tadi, jin dan setan di situ tuh keluar semua, takut semua. Ada manusia, keluar semua sudah. Takut mereka. Nah, ternyata orang yang turun tadi, dia mengatakan, saya berlindung kepada Sayyidi hadal wadi. Saya berlindung kepada penghuni lembah ini. Ya, akhirnya setan, podowe, ternyata dia takut sama kita. Fazaduhum rohaqo. Akhirnya mereka tambah besar. Mereka tambah berani kepada manusia. Ya, aslinya mereka takut kepada kita. Ya, yang tidak asli itu apa? Kita takut kepada mereka. Ya, maka kembalikan kepada yang asli, ya. Nah, jadi mulai sekarang dilatih, ya, untuk tidak takut kepada setan. Ya. Mungkin yang lainnya. Ya, lebih pasnya, ya, kalau kita lewat di suatu tempat yang di sana banyak begalnya. Ya, lebih pasnya itu adalah kita menghindari madharat. Ya, karena kita diperintahkan untuk menghindarkan madharat. Ya. Hal itu bukan berarti terus kita takut kepada begal, enggak, ya. Mereka juga manusia dan kita dilarang takut kepada manusia. Ya. Cuman kan Allah berikan kepada kita akal gitu loh. Kira-kira saya lewat sana dan nanti ada 5 begal, saya bisa ngalahkan enggak? Ya, kan kita diberi akal, nggih. Ya, kita dibuat untuk berpikir loh. Saya tidak bisa, berarti saya tidak lewat sana, kan gitu. Sama seperti kita diberikan 2 jalan, ya. Satu ke jurang, satu ke jalan yang lurus. Kira-kira pilih mana? Pasti pilih jalan yang lurus, kan? Kalau kita semisal pilih jalan yang lurus, kemudian kita dikatakan, berarti kamu tidak beriman kepada Allah, ya. Kan yang menghidupkan, mematikan adalah Allah, ya.
podo wae kan jalan yang kalian pilih. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal ya. Makanya Allah berikan kepada kita akal ya. Sama satu contoh semisal nggih. Ada seorang yang menodongkan pistol ke kepala panjenengan. Pilih dua, kamu mau sujud kepada kuburan ini, kalau enggak mau saya dor. Pilih mana kira-kira? Dor langsung ke surga insyaallah ya. Pilih mana kira-kira? Nah, Islam memberikan pilihan kepada kita. Yang pertama ya, itu adalah keutamaan ya. Silahkan kalau mau pilih ya. Tapi yang kedua, karena itu sesuatu hal yang mengancam nyawa kita dan Islam melindungi nyawa, maka bolehnya kita berkhilaf. Ya, makanya dalam Al-Qur'an illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, orang yang dalam kondisi ikrah ya, dipaksa yang menjadikan hilang anggota tubuhnya atau dia meninggal dunia, maka boleh ya dia berkhilaf. Ya, mengatakan kekufuran atau melakukan kekufuran tapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tenang dengan keimanan ya. Saat itu aja sudah ya. Setelah tidak ada ancaman kita kembali kepada Islam ya. Saya dipahami ya insyaallah ya. Pilih mana tadi? Pilih di dor. Ya, itu kembali ke antum semua ya. Saya dipahami insyaallah. Baik. Kelas insyaallah. Nggih. Jika ada yang tanyakan semoga sedikit ini bermanfaat. Tatim bi qiraati kafaratil majalis. Subhanakallahumma rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.